Sahabat yang dirahmati Allah, pernah nggak sih kita nyeletuk? Aku cuma bercanda kok. Atau, sumpah demi ibuku. Lalu lanjut aktivitas seolah tak terjadi apa-apa? Ringan di lidah, ibarat kerupuk, krenyes. Tapi di sisi Allah bisa beratnya bukan main. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, ada kata yang dianggap sepele, namun justru membuat seseorang dilempar jauh ke neraka. Na'udzubillah. Kenapa sampai segitunya? Karena lisan itu seperti setir mobil. Kecil bentuknya, tapi menentukan arah hidup. Salah gerak sedikit, bisa nyusruk ke jurang. Coba kita bayangkan, setiap huruf yang keluar direkam rapi oleh malaikat. Gak ada istilah unsend di hari perhitungan. Bahkan ekspresi santai, ya Allah sial banget, pun bisa memantul sebagai keluhan yang menciderai adab kepada zat yang menulis takdir. Padahal kita ini tamu di muka bumi, numpang hidup dengan oksigen pinjaman. Masa ia mulut yang mungil ini jadi megafon untuk marah-marah pada takdir? Duh, jangan. Di video ini, kita akan membedah 13 ucapan yang kelihatannya sepele, tapi bisa mengundang murka jika dibiarkan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai tanda sayang, biar kita sama-sama selamat. Kita mulai dari fondasi. Kenapa kata perlu ditimbang? Karena kata adalah cermin keyakinan. Sumpah di luar nama Allah, itu bukan sekadar salah tutur. Itu menyalahi tauhid. Mengeluh, sial, pada hari atau orang, itu menggeser keyakinan dari takdir Allah ke simbol-simbol kosong. Menertawakan ayat atas nama komedi, itu bukan humor, itu jurang. Tenang, kita tidak akan berhenti di jangan dan haram saja. Kita juga siapkan pengganti kalimat yang lebih selamat, lebih adem, dan lebih elegan. Misal, alih-alih, demi ibuku, ucapkan, welohi. Alih-alih, sial banget, ucapkan, Qadarullahu wa ema sya'angafangal, Allah menakdirkan dan dia berbuat sesuai kehendaknya. Alih-alih ikut menertawakan agama demi dianggap lucu, kita lempar senjata pamungkas. Senyum sopan, ganti topik, atau pamit, itu bukan cupu, itu dewasa. Sahabat, mari mulai dengan niat yang lurus. Video ini bukan sidang vonis, melainkan kompas. Kita sama-sama hilaf. Sama-sama ingin pulang dalam keadaan diampuni. Maka pasang sabuk pengaman iman, pegang erat setir lisan. Di akhir, kita sediakan checklist singkat agar mudah dipraktikan. Dan, seperti biasa, bantu dakwah ini dengan like, subscribe, dan amin di kolom komentar, biar algoritma ikut berdakwah. Siap? Bismillah, kita melaju pelan tapi pasti. Satu kata demi satu surga. Sebelum masuk daftar 13 ucapan, kita harus paham, mesinnya. Lisan terhubung dengan hati. Kalau hati bening, kata jadi doa. Kalau hati keruh, kata jadi racun. Allah menanamkan hukum sebab akibat, tetapi kita diingatkan. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, Allah lah yang melempar. Artinya, keberhasilan, keselamatan, bahkan kebetulan yang kita sebut tiap hari sebenarnya skenario Allah. Di titik ini, salah ucap bukan sekadar slip of the tongue way, melainkan slip of the akidah, selipnya keyakinan. Lalu bagaimana menjaga lisan? Pertama, sadari nilainya. Satu kalimat, Subhanallah, bisa jadi hutan pahala. Satu kalimat buruk bisa jadi hutan ilalang yang membakar ladang amal. Kedua, beri jarak antara rasa dan kata. Saat emosi naik, tarik napas 4 hitungan, tahan 4, hembus 4. Bukan metode yoga. Ini teknik rem tangan agar mulut tidak kalah cepat dari otak. Ketiga, siapkan kata pengganti. Kayak bawa payung sebelum hujan. Ganti, sial, dengan Qadarullah. Ganti sumpah makhluk dengan welohi. Ganti canda menyinggung dengan kisah inspiratif atau humor netral. Misal, cerita kikuk yang menyentil diri sendiri.
self-deprecating yang santun. Keempat, rutinkan zikir pagi petang. Ibarat antivirus, zikir membersihkan cace hati. Orang yang lisannya sering basah oleh zikir cenderung selektif dalam bicara. Kelima, berteman dengan orang yang bahasanya bersih. Lingkungan itu magnet. Nongkrong dengan penyiram bensin, kita kebakaran. Duduk bersama pembawa air, kita adem. Keenam, latih jeda. Sebelum komentar di medsos, apalagi yang mengundang debat, berikan jeda 10 detik. Tanyakan 3 hal. Benar. Perlu. Santun. Kalau salah satu tidak, tahan jari, scroll lanjut. Ketujuh, ingat konsekuensi sosial. Kata tidak hanya tercatat di Lauhul Mahfuz, tapi juga di hati manusia. Laknat kepada anak bisa hidup selamanya sebagai luka batin. Ejekan terhadap pasangan bisa runtuhkan percaya diri. Candaan terhadap agama bisa memicu fitnah dan perpecahan. Hebatnya, Allah menyiapkan shortcut perbaikan. Istighfar ditambah minta maaf ditambah perbaiki pola. Bahasa sederhananya, bersih-bersih mulut, bukan pakai odol, tapi pakai taubat. Terakhir, visualisasikan setiap kalimat sebagai anak panah. Begitu dilepas, ia mencari sasaran. Panah doamu mungkin menembus langit. Panah laknatmu bisa memantul dan tertancap di punggung sendiri. Maka, jadikan lisan pabrik doa. Biarkan yang keluar adalah barak Allah, jazak Allah, amin ya Rob. Kata-kata yang kalau diputar ulang di padang mahsyar, kita tersenyum, bukan menunduk malu. Inilah fondasi yang akan membuat daftar 13 ucapan nanti bukan sekadar larangan, tapi peta jalan menuju selamat. Kita tahu apa yang harus dijauhi, dan lebih penting lagi, apa yang harus diucapkan sebagai gantinya. Sahabat, kita mulai masuk ke daftar pertama. Ada 5 jenis ucapan yang kelihatannya kecil, tapi ternyata bisa langsung menghantam dasar iman kita. Tauhid. Tauhid itu ibarat pondasi rumah. Kalau retak, seindah apapun ket luar, tetap rapuh. Dan retakan itu sering datang lewat lisan. Ucapan pertama, demi ibuku, demi ayahku, demi nenekku. Ini sering sekali kita dengar. Apalagi waktu marah atau pengen meyakinkan orang lain. Padahal sumpah hanya boleh dengan nama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Abu Daud. Kenapa berat? Karena sumpah itu bentuk pengagungan, dan tidak ada yang pantas diagungkan kecuali Allah. Bayangkan kalau kita menempatkan makhluk setara dengan Allah dalam kalimat sumpah. Naudzubillah. Ucapan kedua, kalau bukan karena Dia, aku pasti celaka. Kalimat ini seolah-olah keselamatan mutlak bergantung pada makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu katakan, kalau bukan karena Allah dan si fulan, tetapi katakanlah, karena Allah, kemudian si fulan. Hadis riwayat Abu Daud. Bedanya kecil, tapi artinya besar. Kita boleh mengakui orang lain menolong, tapi tetap Allah lah yang menggerakkan. Jadi jangan pernah buang nama Allah dari cerita pertolongan. Ucapan ketiga, melaknat. Celaka kamu, semoga kamu mati. Kadang keluar spontan saat marah, bahkan orang tua ke anaknya. Padahal kata itu bisa jadi doa yang diaminkan malaikat, lalu menimpa orang yang kita tuju, atau balik ke diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras saling melaknat. Dalam hadis lain beliau bersabda, seseorang terkadang mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah murka, tanpa ia pikirkan, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka, jika marah, lebih baik diam. Kalau terlanjur melaknat, segera istighfar. Ucapan keempat, sial banget hari ini, atau gara-gara kamu aku sial. Ini disebut tatayur, yaitu mengaitkan sial dengan makhluk, benda, atau waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, tatayur itu syirik.
Hadis riwayat Abu Daud. Zaman jahiliyah dulu, orang menganggap burung tertentu pembawa sial. Hari ini bentuknya beda. Angka 13 dianggap apes, hari tertentu dianggap naas, bahkan seseorang dijuluki pembawa sial. Semua itu menggeser keyakinan dari Allah. Ingat, kesialan hanyalah ujian atau takdir Allah, bukan karena benda atau orang. Ucapan kelima. Kata dukun, kamu kena santet. Masih banyak orang yang percaya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Percaya pada ramalan berarti menyaingi ilmu Allah. Bukannya solusi, justru membuka pintu syirik. Islam sudah menyiapkan benteng, solat, doa, zikir, dan tawakal. Sahabat, inilah 5 ucapan pertama. Ringan di mulut, tapi bisa menggeser pondasi tauhid. Gantilah dengan kata yang menegaskan iman. Wallahi, alhamdulillah, qadarullah. Ingat, satu kata bisa jadi tiket surga, atau sebaliknya, jadi batu pemberat ke neraka. Pilihan ada di lisan kita. Sahabat, kita lanjut. Jika di bab sebelumnya ucapan merusak tauhid, maka sekarang ucapan yang sering merusak ibadah dan adab. Bukan syirik langsung, tapi perlahan bisa menjauhkan kita dari Allah. Ucapan keenam. Santai aja, cuma bercanda kok. Kalau bercandanya merendahkan agama, itu bukan lagi canda. Al-Quran sudah tegas. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya kalian memperolok-olok? Jangan kalian minta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. At-Taubah ayat 65-66. Jadi, bercanda boleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bercanda, tapi tidak pernah berdusta, tidak merendahkan, apalagi menjadikan agama bahan humor. Hati-hati. Candaan bisa membatalkan iman. Ucapan ketujuh. Allah paham, saya manusia biasa. Biasanya keluar saat seseorang melakukan dosa lalu malas bertobat. Padahal itu seperti tameng untuk maksiat. Allah memang maha mengetahui, tapi Dia juga maha adil. Rahmat-Nya bukan alasan untuk terus berbuat dosa tanpa penyesalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling besar dosanya adalah orang yang berkata, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Hadis riwayat Muslim. Jadi berhentilah membela dosa dengan kalimat manis. Yang benar adalah mengaku salah, lalu segera bertobat. Ucapan ke-8. Ngapain sholat? Yang penting hatiku bersih. Ini juga sangat berbahaya. Sholat adalah tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Hati yang bersih justru akan mendorong pemiliknya untuk sujud. Mengaku hati bersih tapi enggan sholat sama saja seperti orang yang mengaku cinta tapi tak mau bertemu kekasihnya. Sholat itu bukan opsional, tapi kewajiban. Ucapan ke-9. Saya cuma ikut-ikutan kok. Banyak orang ikut menertawakan agama, menyebarkan konten olok-olok, atau duduk bersama orang yang mempermainkan ayat Allah dengan alasan, hanya ikut-ikutan. Padahal Allah berfirman, jika kamu melihat orang memperolok ayat-ayat kami, maka jauhilah mereka sampai mereka berbicara pada hal lain. Jika tidak, kamu seperti mereka. An-Nisa ayat 140. Ikut-ikutan dalam dosa tetap dosa, meski tanpa niat jahat. Maka, jika tak bisa menegur, minimal tinggalkan. Sahabat, 4 ucapan ini mengajarkan kita bahwa tidak semua yang terdengar ringan itu aman. Kadang justru racun manis. Lucu tapi menjerumuskan. Sopan tapi membela dosa. Santai tapi menolak ibadah. Mari berhati-hati.
Jangan biarkan mulut yang sama dipakai untuk membaca Al-Quran juga dipakai untuk merendahkan syariat. Sahabat, kita masuk ke 4 ucapan terakhir dari daftar 13 yang berbahaya. Kali ini bukan sekadar merusak tauhid atau ibadah, tapi menggerogoti hati dan merusak hubungan sosial. Kata-kata ini sering kita dengar sehari-hari, bahkan dianggap wajar. Padahal, bisa menjadi pagar penghalang antara kita dan rahmat Allah. Ucapan ke-10. Saya belum pantas pakai jilbab, belum siap. Kalimat ini terdengar lembut, seolah merendah. Tapi secara makna, itu seperti menunda ketaatan. Allah berfirman dalam Al-Ahzab ayat 36, "Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan lain bagi mereka." Menunda kewajiban bukan tanda rendah hati, melainkan tanda kita merasa lebih tahu waktu dibanding Allah. Siapa yang bisa menjamin umur kita cukup panjang sampai siap? Justru kesiapan lahir dari keberanian mengambil langkah taat. Ucapan ke-11. Saya tak akan maafkan dia walaupun di akhirat. Kalimat ini mungkin lahir dari hati yang terluka, tapi berbahaya sekali jika diucapkan, karena manusia yang enggan memberi maaf sedang menutup pintu ampunan bagi dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidak memberi maaf, Allah pun tidak akan memberi maaf kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tapi tanda bahwa kita lebih mengharap pahala dari Allah daripada memelihara dendam. Ingat, tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Kalau kita ingin Allah memaafkan kita, maka maafkanlah sesama. Ucapan ke-12. Aku nggak iri kok, cuma pengen punya kayak dia. Kalimat ini terdengar biasa, bahkan kadang jadi candaan. Tapi jika di dalam hati ada rasa tidak senang melihat nikmat orang lain, itulah hasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Lebih parah lagi jika disertai komentar sinis. Pasti dia dapat itu karena curang. Itu artinya kita sedang protes pada takdir Allah. Solusinya? Ucapkan doa kebaikan untuk orang yang diberi nikmat. Barakallahu fiik. Malaikat akan menjawab, amin, dan untukmu juga seperti itu. Ucapan ke-13. Dia pantas dapat azab seperti itu. Ucapan ini seolah pembelaan atas kebenaran, padahal penuh kesombongan. Kita bukan hakim atas takdir Allah. Musibah bisa jadi ujian untuk mengangkat derajat seseorang, sementara nikmat bisa jadi istidraj, umpan yang menjerumuskan. Allah mengingatkan dalam Al-Araf ayat 99. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman kecuali orang-orang yang merugi. Jadi jangan pernah merasa diri lebih baik dari orang lain. Kalau melihat orang ditimpa musibah, doakan kebaikan, jangan bersorak. Sahabat, 4 ucapan ini menyentil hati. Kita sering merasa ucapan hanyalah luapan emosi, tapi sebenarnya ia adalah cermin kondisi batin. Jangan biarkan lisan kita memperlihatkan iri, dendam, dan sombong. Jadikan lisan kita sebagai ladang doa. Maafkan meski berat, doakan meski sakit, dan syukuri nikmat orang lain meski hati diuji. Itulah cara menjaga hati tetap lapang dan sosial tetap harmonis. Sahabat, kita sudah menelusuri 13 ucapan yang sering dianggap ringan. Ada yang menyentuh tauhid, ada yang merusak ibadah, ada yang mengoyak hati dan hubungan sosial. Semua punya benang merah. Lisan adalah amanah. Allah titipkan pada kita mulut mungil, tapi catatannya raksasa. Seringkali manusia masuk neraka bukan karena pedang, bukan karena harta, tapi karena lisannya sendiri. Mari kita tutup dengan sebuah checklist sederhana. Jika ingin bersumpah, ucapkan We'alohi, Billahi, Te'alohi. Jika ingin menegaskan pertolongan orang lain, jangan lupa sertakan nama Allah. Jika marah, diamlah atau ucapkan doa baik.
Jangan melaknat. Jika kecewa dengan takdir, jangan bilang, sial. Tapi ucapkan qadarullah. Jangan sekali-kali percaya ramalan, dukun, atau santet. Pegang teguh doa, zikir, dan tawakal. Jika bercanda, jangan sentuh agama. Humor boleh, asal tidak melukai iman. Jangan gunakan, Allah paham, untuk menutupi dosa. Allah paham hati kita, maka tunjukkan kesungguhan taubat. Jangan akui, hati bersih, tapi tinggalkan solat. Tiang agama tak bisa diganti teori. Jangan ikut-ikutan menertawakan agama. Jika tak bisa menegur, tinggalkan. Jangan menunda jilbab atau kewajiban lain. Taat itu sekarang, bukan nanti. Jangan menutup pintu maaf. Karena tanpa maaf, pintu surga pun tertutup. Jangan biarkan iri merusak kebaikanmu. Ganti dengan doa. Barakallahu fiik. Jangan merasa puas melihat orang tertimpa musibah. Bisa jadi ujian untuk mereka. Bisa jadi peringatan untuk kita. Sahabat, lisan yang terjaga adalah jalan menuju hati yang bersih. Hati yang bersih adalah jalan menuju amal yang berkah. Amal yang berkah adalah tiket menuju ridho Allah. Maka jagalah lisannya. Niscaya Allah akan menjaga hidupmu. Sebelum kita berpisah, mari sama-sama berdoa. Semoga Allah menjadikan lisan kita basah dengan zikir, lembut dalam doa, tegas dalam kebenaran, dan jauh dari kata-kata yang mengundang murkanya. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, bagikan ke keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang sadar pentingnya menjaga lisan. Tulis, amin, di kolom komentar sebagai doa bersama. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.